Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam materi membuat laporan PKL serba otomatis menggunakan Microsoft Word. Untuk hari ini kita akan mempelajari yaitu membuat lampiran dan daftar lampiran otomatis ya. Jadi ini adalah materi yang keenam ya, atau sesi yang keenam ya. Jadi nanti kita akan membuat lampiran dan daftar lampirannya ya. Langsung saja kita praktekkan. Mari kita buka file dokumen yang kemarin ya. Ini ya. Oke, ini sudah kita buka latihan yang kemarin ya. Jadi yang dimaksud dengan lampiran di sini adalah ini ya, lampiran-lampiran ya. Jadi nanti kita akan memasukkan lampiran-lampiran di sini ya. Jika nanti sudah tersusun di sini lampirannya, maka kita akan tampilkan di daftar lampiran ya. Baik, sebelum kita membuat lampiran, saya akan tambahkan materi yaitu tentang cara membuat ukuran kertas yang berbeda dalam satu dokumen untuk satu file ya. Di sini akan saya jelaskan ya. Di sini lampiran-lampiran ini bentuk kertasnya kan potret ya. Jadi nanti kita akan buat landscape di sini ya. Karena kebanyakan lampiran itu penulisannya adalah landscape ya, kertasnya. Jadi sebenarnya di sini sudah ada ya, di sini di page layout ini sudah ada cara ya untuk merubahnya ya, yaitu ada potret dan landscape ya. Misalkan di sini kita klik landscape ya, maka semuanya akan berubah landscape, ya. Tetapi yang kita butuhkan di sini hanya lampiran saja ya. Jadi ini saya kembalikan potret ya. Jadi gimana caranya, kita coba ya. Nah, kita akan merubah yang lampiran-lampiran ini saja, kertasnya adalah landscape ya. Caranya sekarang kita harus masuk di perbatasan antara daftar pustaka dan lampiran ya. Jadi posisinya di sini ya, terakhir di sini. Nah, masih ingat kemarin ada istilah section ya. Jadi kemarin itu ada pembagian section 1, section 2 ya. Section 1 untuk kelompok halaman angka Romawi, section 2 untuk halaman Latin ya. Kita tambahkan menjadi section 3 ya. Section 3 ini adalah untuk ukuran kertas yang berbeda ya. Nah, di sini kita akan membuatkan menjadi landscape ya. Jadi seperti itu ya. Nah, saat ini di sini untuk lampiran posisinya ya, season 2 ya, ini ya. Kita akan merubah menjadi season 3 ya. Kita masuk di sini di perbatasan antara daftar pustaka dan lampiran-lampiran ya. Dan setelah itu kita pilih menu page layout dan di sini ada break ya. Nah, terus ada next page ya. Nah, kita pilih, klik satu kali. Nah, kita masuk dulu ke sini ya, ke lampiran, kita lihat posisinya.
ada di season 3 ya. Ini ya lampiran-lampiran di season 3 ya. Ya, lampiran ada di season 3 dan di atas ini ada halaman kosong. Nah, ini tinggal kita hapus ya. Hapus saja halaman kosong dengan menggunakan tombol delete ya. Ya. Nah, di sini supaya ini naik lampiran-lampiran ini naik ke atas ya. Nah, setelah menjadi season 3, kita merubah di bagian seasonnya ya. Nah, coba ya. Nah, ini season kita landscape ya, berubah ya. Yang lainnya potret ya, yang lampiran landscape ya. Nah, sekarang lihat halamannya di bawahnya berapa ya. Ini langsung melanjutkan halaman 18 ya. Nah, kalaupun misalkan halamannya nanti tidak berubah ya, kita tinggal ubah saja ya di back number ya, kemudian format back number ya. Nah, ini startnya kita mulai dari 18 kalau misalkan ini halamannya tidak berubah otomatis ya, seperti itu ya. Nah, karena ini otomatis ya, jadi biarkan saja halamannya seperti ini ya. Nah, di sini kita akan membuat contoh lampiran ya. Misalkan di sini kita klik ya, lampiran misalkan absensi siswa misalkan ya. Terus kita buatkan tabelnya di sini ya. Misalkan kalau siswa itu absensi siswa kolomnya banyak ya. Ya, caranya insert table, jumlah kolomnya misalkan ada 19 misalkan ya, ada 19. Di sini misalkan ini row-nya 3 ya. Oke, coba ya. Nah, seperti ini. Atau mungkin bentuk yang lainnya aja ya. Ini delete dulu. Delete ya. Kita yang standar dulu ya. Ada nomor, nama, NIM, tanda tangan dan keterangan. Jadi 5 kali 3 ya. Nah, di sini nomor ya, nama siswa sini NIS misalkan ya, NIS ini misalkan pertemuan ya, pertemuan. Ini di sini misalkan keterangan ya. Ini nomor ya. Nomor. Ini kita rapikan dulu ya. Nomor, nama, ya. NIS ya. NIS ya. Oke. Nah, di pertemuan ini kita buat 16 kali pertemuan. Kita klik kanan, pilih split cell. Kita buat dulu bagiannya. Kolomnya 1, row-nya 2 ya. Seperti ini ya. Oke. Nah, ini dibuat 16 ini ya. Ini split cell 16, row-nya 1 ya. Nah, seperti ini ya. Oke, yang bawah ini mengikuti ya. Oke,
split cell 16 1 ya. Ini juga yang bawah mengikuti split cell 16 row-nya 1 ya. Ini namanya misalkan nomornya dulu ya, kemudian namanya misalkan Rasidi, misalkan Rasidi Ahmad Ahmad Rasidi misalkan. Nah ini Zulkifli misalkan, Zulkifli ya. Misalkan nih 1 2 3, misalkan ini contoh saja ya, 4 5 6. Nah ini lampiran yang pertama ya. Nah di sini kita akan membuat label dari lampiran ini ya. Ini lampiran pertama. Kita buatkan label dulu lampiran pertama, hampir sama dengan cara membuat daftar tabel kemarin ya. Caranya pilih reference. Nah, jadi posisi kursornya ada di bagian depan absensi siswa. Ya, pilih reference, pilih insert caption ini ya. Kemudian kita buat label. Nah, di sini labelnya adalah lampiran ya. Lampiran ya. Kemudian klik OK. Ya. Nah, otomatis di sini akan ada lampiran ya. Nah, kita tambah titik ya. Lampiran 1 absensi siswa ya. Ini kita atur saja ya. Atur dulu. Times New Roman misalkan 12. Tidak miring board ya. Oke, misalkan seperti itu aja dulu ya. Nah, sekarang kita buat lampiran yang kedua ya. Ya. Nah, di sini kita akan kembalikan kertasnya ke potret ya. Nah, kita kembali lagi ke potret ya. Kita posisikan di sini aja ya, di baris terakhir. Kemudian kita pilih back layout, terus break. Ada bagian break, kita klik next back ya. Nah, nanti akan muncul satu baris ya, satu halaman di bawah lampiran-lampiran ya. Nah, tapi di sini sudah masuk ke season 4 ya. Nah, untuk merubah menjadi potret ya, kita posisikan di section 4 ini. Kemudian orientation kita pilih potret. Ya. Nah, jadi ada macam-macam dalam satu dokumen ya, ada landscape, ada potret ya. Terus untuk nomor halamannya ini otomatis ya, 19 langsung. Nah, kalau misalkan ini menjadi 1, tinggal kita ubah lagi nanti di pengaturan page numbernya ya. Di sini page number, format page number. Nah, ini kita rubah di sini misalkan ketik 19. Jika lampirannya di sini berubah 1, karena di kondisi tertentu itu kadang ini berubah menjadi halaman 1 ketika kita tambah section 4 gitu. Ketika kita nambah section ini biasanya di situasi tertentu itu halamannya bisa berubah menjadi 1 lagi ya. Tapi kalau misalkan langsung otomatis 19 seperti ini, tidak usah lagi merubah halamannya ya.
Di sini lampiran yang kedua ya. Misalkan foto kegiatan ya. Ini foto kegiatan ya. Foto kegiatan. Nah, misalkan saya masukkan dulu lampiran foto kegiatannya. Misalkan saya ambil di sini saja ya. Ini sekedar contoh. Ini misalkan saya ambil di sini. Saya copy, saya masukkan ke dalam dokumen ya. Saya paste saja di sini. Nah, ini ya. Oke, saya atur dulu. Oke. Nah, biasanya di sini ada apa namanya? Ada nama fotonya ya. Ada nama fotonya. Ya, ini kita tulisi dulu penjelasan fotonya di bawahnya ya. Misalkan foto 1 ya, foto 1. Nah, ya. Nah, ini saya contohkan satu saja ya. Saya tambahkan satu saja. Nah, ini biasanya ada banyak lampiran-lampiran, cuma di sini saya contohkan 2 lampiran saja, yaitu absensi dan foto kegiatan misalkan. Ya. Ini sama kita buat lampirannya ya. Kita masuk ke menu reference ya, kemudian insert caption, kemudian ini otomatis nanti lampirannya menjadi lampiran 2 ya, kemudian klik OK. Nah, di sini lampiran 2 otomatis kita tambahkan titik saja ya. Ini kita atur posisinya ya. Misalkan ini ke tengah ya, seperti ini ya. Kita rubah sekalian hurufnya ya, Times New Roman. Misalkan ini 12 volt ya. Jadi di sini ada 2 lampiran ya. Lampiran pertama ada lampiran absensi siswa ya. Lampiran kedua adalah lampiran foto kegiatan, lampiran 2 ya. Nah, sekarang kita masuk ke daftar lampiran. Ini di atas ini ya, daftar lampiran, kita klik ya. Nah, di sini ini saya enter dulu ya sambil jalan. Ini kita rapikan tengah, kemudian ini board, ini 14. Nah, posisi kita ada di bawah daftar lampiran ya. Nah, kita akan menampilkan 2 lampiran yang sudah kita buat sebelumnya. Kita masuk ke reference, kemudian di sini ada insert table of figure ya. Kita pilih caption labelnya lampiran ya. Kemudian OK. Ya. Nah, di sini akan muncul ya lampiran 1 absensi siswa, lampiran 2 foto kegiatan. Nah, ini otomatis menyesuaikan dengan halamannya ya. Nah, misalkan lampiran 1 absensi siswa 18, lampiran 2 foto kegiatan. Nah, ini kita lihat apakah sesuai halamannya ya. Apakah sesuai halamannya dengan yang ada di daftar lampiran. 18 absensi, kemudian foto kegiatan 19. Jadi sesuai ya. Jadi sudah sesuai. Jadi kalau nanti ada penambahan lampiran lagi, ini tinggal kita update ya di sini ya. Klik kanan update field ya. Kalau misalkan ada penambahan lampiran. Jika tidak ada ya biarkan saja seperti itu ya. Tapi biasanya ada berapa lampiran, tinggal ini kita lock. Tinggal kita pilih update field ya. Saya kira cukup untuk pertemuan di kesempatan
hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini bisa dipahami ya. Jika misalkan ada kesulitan nanti bisa ditanyakan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya di materi membuat laporan PKL serba otomatis menggunakan Microsoft Word. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.